Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, menjaga keluarga kita, memberikan kita kemudahan untuk sejenak melangkahkan kaki menuju rumahnya. Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini kelak akan mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Jamaah rahimani rahimakumullah, salah satu di antara penyebab Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya kepada kita adalah dengan memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh perkara syukur ini perkara besar di dalam Islam. Sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memiliki 4 janji, dan salah satu janjinya adalah untuk menambahkan nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kalimat ini jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dari sisi lafaz-lafaznya, terutama dari sisi ilmu balaghahnya, maka lamnya itu disebut dengan lam taukid. In itu disebut dengan harfus syarat. Syakartum itu adalah fi'il madhi yang artinya sungguh jika kalian sudah bersyukur. Jadi di sini harus bersyukur dulu. Bukan udah dapat nikmat baru bersyukur, itu ini. Kalau udah dapat nikmat bersyukur itu mah biasa. Makanya Allah menggunakan fi'il madhi yang artinya syukuri dulu. Bersyukurlah kalian. Baru Allah katakan la azidannakum. Lamnya juga lam taukid. Yazidu itu adalah fi'il mudhari yang menunjukkan terus menerus. Di kalimat dannakum itu juga ada nun taukid. Jadi Allah tegaskan, sungguh jika kalian sudah bersyukur, sungguh aku akan terus tambahkan nikmatku untuk kalian. Makanya akan berbeda makna ketika kita memahami cuma dari bahasa Indonesianya dibanding kita ngerti dari sisi bahasa Arabnya. Nah, karena itu jamaah rahimani rahimakumullah, di antara salah satu wujud syukur kita kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini lisan, memberikan kita ini mulut, maka salah satu wujud syukur kita adalah kita menggunakan sebaik-baiknya atau menggunakannya untuk mengucapkan yang baik-baik. Karena itulah untuk pertemuan kali ini kita akan coba untuk mengupas tema ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah rahimakumullah, di dalam Islam perkara ucapan bukan perkara ringan. Semua apapun yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat. Karena itulah Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 17 dan 18, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dua malaikat, yang satu duduk sebelah kanan dan sebelah kiri,
ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap ucapan. Qaul itu bentuknya adalah nakirah. Apapun bentuk ucapan. Jadi di sini semua ucapan. Illa ladaihi raqibun atid. Melainkan ada malaikat raqib, ia mengawasi. Atid, yang siap mencatat. Perlu jamaah ingat di ayat ini, salah satu kekeliruan kita selama ini menamakan malaikat pencatat kebaikan dan keburukan dengan nama Raqib dan Atid. Itu. Para ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa Raqib dan Atid itu bukan nama malaikat. Raqib dan Atid ini adalah sifat malaikat. Makanya salah satu di antara nama Allah itu adalah namanya Ar-Raqib. Dan kalau kita belajar bahasa Arab, maka bukan Raqib namanya. Tapi kalau dia memang nama malaikat, namanya adalah Raqib. Karena dia berbentuk isim fa'il. Jadi apa nama malaikat pencatat kebaikan itu tidak dijelaskan. Ada ayat lain mengatakan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'al. Yang mencatat lagi mulia. Makanya kita tidak boleh menamakan namanya Raqib Atid. Karena Allah pun tidak menjelaskan siapa nama malaikat, cuma kita dijelaskan bahwa itu ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Dan salah satu juga nama malaikat yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, cuma ada di dalam Injil, yaitu penamaan malaikat pencabut nyawa dengan nama Israel. Perlu diingat, Israel ini tidak ada di dalam Islam namanya. Hanya ada di dalam, tidak ada dalam kitab-kitab Al-Quran maupun Sunnah. Itu hanya ada di dalam Injil Perjanjian Lama adanya. Siapa nama malaikat pencabut nyawa di dalam Al-Quran? Namanya adalah Malakul Maut. Karena itu Allah jelaskan dalam Sajdah ayat 11. Allah tegaskan kepada kita, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu itu, kemudian kepada Rabbmu kamu akan dikembalikan. Jadi makanya kita tidak dianjurkan menamakan malaikat pencabut nyawa itu dengan nama Israel, karena namanya yang ada di dalam Al-Quran adalah Malakul Maut. Nah ini makanya ajarkan ke anak-anak kita. Dan nama Israel itu hanya ada di dalam Injil Perjanjian Lama. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Nah karena itu jamaah rahimakumullah, ketahuilah ucapan kita itu ibadah. Ucapan kita itu ibadah. Jangan remehkan perkara ucapan di dalam Islam. Apalagi ini akan masuk yang namanya bulan Desember ini, seringkali terjadi berbagai macam penjelasan fatwa-fatwa kadang-kadang yang menyesatkan terkait dengan perkara mengucapkan selamat Natal. Wah itu kan Ustaz cuma ucapan, apa salahnya? Hati-hati loh. Bapak dengan satu kalimat hubungan suami istri bisa pisah. Benar apa enggak? Gitu. Dengan satu kalimat hubungan yang haram jadi halal. Gitu. Hanya bapak mengatakan saya ceraikan kamu, selesai Pak. Tapi ketika bapak mengatakan qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, jadi halal. Dalam hadis lain Nabi SAW tegaskan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi balan. Ada seseorang mengucapkan satu kalimat yang ternyata kalimat itu adalah ucapan yang diridhai oleh Allah, yang dia itu anggap biasa-biasa aja.
Karena ucapan itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan ada orang mengucapkan satu kalimat, yang kalimat itu dia anggap enteng, remeh, tetapi itu ucapan yang dimurkai oleh Allah, penyebabnya Allah masukkan dia ke dalam neraka. Hati-hati di dalam ucapan kita ini. Islam itu bahkan kalau kita perhatikan betapa banyak ibadah terkait dengan ucapan. Dan mulut kita ini adalah anggota badan kita yang paling banyak dosanya. Itu. Yang paling banyak dosanya itu adalah mulut kita. Itu kalau kita kupas dosa lidah, subhanallah. Kalau Bapak perhatikan dosa-dosa besar, itu banyaknya juga dari lidah. Gitu. Banyaknya itu dari lidah kita. Makanya disinilah penting bagi seorang muslim untuk memperhatikan ucapannya. Jangan kita biasa mengatakan, "Oh, cuma gitu doang, sakit hati." Hati-hati, Pak. Itu. Lidah ini bisa menjadikan orang sakit hatinya. Apalagi kalau itu diucapkan oleh orang tua ke anak, subhanallah. Bisa jadi doa yang tanpa kita sadari yang terkabul. Karena bagi orang tua itu, doa baik tidak untuk anak itu semuanya terkabul. Makanya disinilah hati-hati kita mengucapkannya. Apalagi ketika anak nakal, lalu orang tua kadang-kadang tanpa sadar mengucapkan, nanti anakmu juga jadi nakal kayak kamu. Berarti sadar nggak sadar dia doain cucunya yang nakal. Maka selalu ucapkan yang baik-baik. Bahkan di dalam Islam hanya satu kalimat, kalau kita ucapkan ketika kita meninggal dunia dijamin masuk surga. Apa itu kalimatnya? La ilaha illallah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Maka dari itu kita coba akan lihat ucapan, dan ini masuknya adalah di bab zikir dan doa. Ini sebenarnya bab yang panjang ketika kita ngupas bab ini. Karena kita ketemuannya sekali-kali, makanya saya ringkas-ringkas saja nanti. Bab yang harus diperhatikan. Karena kenapa jamaah rahimana rahimakumullah? Kalau kita berbicara di bab zikir, ketahuilah bahwa semua ibadah memiliki batas waktu dan tempat. Semua ibadah. Kita lihat sholat, nggak mungkin setiap menit sholat. Bersedekah, nggak mungkin setiap menit sedekah. Haji waktunya terbatas. Ya. Tempatnya juga terbatas. Puasa apalagi. Semua terbatas, tapi satu-satunya ibadah yang tidak memiliki batasan waktu, ruang dan tempat adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah zikir ini adalah ibadah yang begitu banyak keutamaannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Hendaklah kalian ingat kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, dan ketika kalian berbaring. Bayangkan ini Allah nyuruh kita zikir kapanpun, dimanapun kita berada. Bahkan Allah sampai tegaskan, "Fadhkuruni adzkurkum."
Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Begitu banyak keutamaan zikir ini di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Ini adalah salah satu di antara 4 janji Allah. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, andai tidak ada keutamaan zikir selain ayat ini, maka cukuplah keutamaannya. Karena ketika kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Ini sebuah keistimewaan bagi kita. Bahkan sebuah hadis yang menjelaskan keutamaan zikir ini. Begitu besar keutamaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahukan amalan terbaik kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, bakal lebih suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, lebih bisa meninggikan derajat kalian. Wa khairil lakum min infaqidz dzahabi wal wariqa, bakal lebih baik dibanding kalian berinfak emas dan perak. Wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum yadribu anaqakum, bakal lebih baik dibanding kalian bertemu dengan musuh, kalian tebas lehernya atau kalian yang ditebas lehernya. Qalu bala, sahabat menjawab mau. Qala zikrullah, amalan itu adalah zikir kepada Allah. Ini luar biasa keutamanya, bahkan lebih baik dibanding berinfak emas dan perak. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun. Al-mufarridun telah mendahului kita. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapakah al-mufarridun itu ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, adz-dzakirun Allah katsiran wa adz-dzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Bahkan salah satu dari 7 golongan orang yang akan dinaungi di padang mahsyar kelak adalah, Nabi jelaskan, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada seorang pun yang bisa memberikan naungan. Salah satunya yang disebut adalah orang yang berzikir kepada Allah khalian, dalam keadaan sendirian, fafadat aina, kedua matanya itu menangis. Jamaah rahimana rahimakumullah, zikir itu jumlahnya banyak, variasinya pun banyak, dari berbagai macam zikir-zikir yang ada. Maka kita akan coba untuk memilih di antara ucapan zikir itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang dicintai oleh Allah ini juga jumlahnya banyak. Ada yang berupa perkataan dan ada yang berupa perbuatan. Kenapa kita memilih yang paling dicintai oleh Allah? Ketahuilah jamaah rahimakumullah, umur kita ini terbatas, waktu kita terbatas. Makanya salah satu di antara perkara yang sangat menjadi perhatian para sahabat adalah kebiasaan mereka itu bertanya tentang amalan yang paling afdal dan paling dicintai oleh Allah. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan pertanyaan mereka, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Itu. Mereka sering bertanya hal-hal seperti ini. Bahkan mereka sering bertanya juga amalan-amalan yang paling afdal. Karena ini berbicara waktu kita pendek. Nah, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang udah masuk usia 40-50 ke atas. Ini adalah momen untuk lebih memperbanyak zikir. Kenapa? Karena di masuk usia 50 ke atas ini adalah kondisi fisik udah melemah. Mau sholat lama enggak tahan, ya. Mau sedekah banyak udah pensiun, gitu kan. Mau umrah juga enggak ada uang, gitu kan. Daripada bengong-bengong, maka paling afdal kita lakukan itu zikir. Makanya banyak Nabi mengasih zikir-zikir untuk mereka yang masuk udah usia.
Bahkan para seperti bibi Nabi yang nanti akan kita singgungkan bertanya terkait dengan kondisi beliau yang sudah tua dan lemah. Dan usia bapak-bapak yang sudah masuk 50 ke atas terutama, ini adalah usia yang harus untuk kita melangkah mempersiapkan diri untuk husnul khatimah. Insyaallah saya tahun ini di bulan Desember, kurang lebih antara minggu pertama sampai pertengahan Desember, itu khusus lagi membuka kelas untuk mereka-mereka yang ingin merencanakan husnul khatimah. Jadi kami kajiannya itu online. Kami buat program selama 6 bulan sampai 1 tahun untuk merancang hidup kita ini mau meninggal seperti apa. Bisa dirancang. Bapak mau meninggal di mana? Bisa dirancang. Itu. Dan berapa banyak amal kebaikan yang akan kita tinggalkan setelah meninggal dunia, itu bisa kita rancang. Dan hari-hari saya harus isi dengan apa, itu juga bisa dirancang. Karena jangan sampai nanti kita ini meninggal gak jelas mau meninggal seperti apa. Jangan sampai dunia kita punya rencana tapi akhirat tidak punya rencana sama sekali. Sehingga kita benar-benar tahu hari-hari kita ini larinya kemana. Dan yang paling penting adalah kita memilih amal-amalnya, agar di dalam waktu kita yang singkat itu kita bisa mendapatkan banyak pahala. Kita tahu banget di antaranya apa? Bahwa yang akan mempermudah kita masuk surga adalah beratnya amal kita, beratnya timbangan amal kita. Makanya di usia 50 ke atas ini harus banyak memilih amalan ini. Amalan yang udah ringan, pahalanya besar. Karena kalau bapak atau jamaah tidak mengerti dalam perkara ini, bisa-bisa kita salah ambil langkah. Ya. Apalagi kalau perkara sedekah dan perkara ucapan. Dalam perkara sedekah bisa jadi kita salah mensedekahkannya, bukannya salah, tapi dari sisi pahala kecil. Kalau kita nggak ngerti, saya ambil sebuah contoh sebelum kita masuk di sini nanti. Dalam sedekah misalnya, mungkin bapak, ibu kadang-kadang lebih sering ngasih ke fakir miskin. Ya. Ternyata bukan di sana yang paling besar pahalanya. Paling besar pahalanya itu adalah sedekah ke istri. Banyak orang-orang fakir miskin rajin, baik, sama istri pelit. Subhanallah, Pak. Gitu kan. Maka Nabi sampai jelaskan kepada kita 4 tempat sedekah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kami infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang kami infakkan untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar yang kamu sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang kamu berikan untuk istrimu. Kata Nabi, a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu berikan untuk istrimu. Jadi istri itu tempat paling besar pahala sedekahnya. Bukan ke fakir miskin loh. Tapi kalau istri udah cukup kasih ke fakir miskin gitu. Dan yang kedua paling besar tempat sedekahnya kepada siapa? Para janda, Pak. Nah, itu gitu. Kenapa ke janda besar pahalanya? Tantangannya yang berat, Pak. Gitu. Salah-salah Bapak nggak ikhlas gitu kan. Gitu. Makanya suruh istri yang memberikan ke janda. Sedekah ke janda, Pak. Lebih besar pahalanya dibanding fakir miskin. Karena Nabi SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalah, orang yang berjalan, ini keluar berarti mencari, berjalan, itu mencari para janda yang kekurangan. Janda dulu disebut wal miskin, dan orang miskin. Jadi kita harus cari, bukan dia datang ke rumah kita, Pak. Karena Nabi katakan as-sa'i, orangnya berjalan, bukan orangnya yang datang ke rumahnya. Itu. Bayangin kalau Bapak kasih ke janda nih, as-sa'i 'alal armalati wal miskin, orang yang membantu, berjalan membantu
kebutuhan para janda dan orang miskin. Jandanya dulu disebut baru orang miskin. Kata Nabi, kal mujahid fi sabilillah. Pahalanya itu kayak orang jihad di jalan Allah. Awil qa'imil lail as-sa'imin nahar. Rajin puasa di siang hari. Rajin salat malam dan rajin puasa di siang hari. Subhanallah, Pak. Jadi ngalahin pahala orang yang rajin salat malam dan rajin puasa, Pak. Nah, ini makanya menempatkan amal ini penting, Pak. Ini biasanya saya kupas dalam tema 10 kiat melipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Jadi kebaikan apapun itu bisa dilipat gandakan pahalanya. Nah, harus kita sadari dan kita ingat dalam hal ini. Apalagi salat jamaah, Pak. Subhanallah. Salat jamaah ini saya pernah mengupas kajian khusus terkait dengan cara melipat gandakan pahala salat jamaah. Kalau Bapak bisa melakukan 20 langkah ini ketika salat jamaah, Masya Allah, luar biasa pahala berlipat gandanya. Gitu. Ada 20 langkah paling tidak harus kita perhatikan kalau mau lipat gandakan pahala salat jamaah. Karena salat jamaah ini kan punya rangkaian, Pak. Gitu. Punya rangkaiannya. Nah, maka ibadah-ibadah ini bisa dilipat gandakan pahala. Salah satunya itu adalah di bab zikir. Ada beberapa zikir yang paling dicintai oleh Allah. Ucapannya kita akan singgung di antaranya sehingga nanti jamaah bisa mengamalkannya dan bisa kita menjadikannya salah satu di antara bagian zikir yang akan sering kita ucapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa memaksimalkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini ikhwatal iman rahimani rahimakumullah perlu diketahui bahwa dia memiliki dua karakteristik atau dua macam. Ada yang sifatnya itu mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Mutlak itu artinya kapanpun kita membacanya boleh, dimanapun tempatnya dan berapapun jumlahnya, itu tidak dibatasi. Ini zikir ini. Jadi silakan dibaca sebanyak-banyak dimanapun kapanpun. Seperti contohnya apa? Nabi SAW bersabda, "Afdalul dzikri la ilaha illallah." Jadi enggak ada ayat yang mengatakan afdalul dzikri fa'lam annahu, ini kalimatnya keliru. Kalau ayatnya baru mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi kalau ayat hadisnya afdalul dzikri la ilaha illallah. Dari zikir yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan doa yang paling afdal adalah bacaan alhamdulillah. Dan ingat jamaah rahimakumullah, di dalam bab zikir, di dalam bahasa Arab, hati-hati perkara ucapan, perkara lafaz-lafaz. Kekeliruan lafaz zikir bisa merubah makna. Kekeliruan lafaz makharijil huruf juga bisa merubah makna di dalam bahasa Arab. Makanya di sini kita harus hati-hati mengucapkannya. Karena banyak kaum muslimin kalau ucapan zikir la ilaha illallah ini asal aja, Pak. Coba. Sering dengar lafaz zikirnya gimana tuh di banyak yang ngucapin. Itu awalnya bacaannya la ilaha illallah. Udah lama gimana ngucapin? Udah lafaz sudah ngacau, Pak. Kita nggak ada yang nyuruh kita itu zikir cepet-cepet, Pak. Santai aja, yang penting lafaznya benar. Pelan aja mengucapkannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan asal aja gitu ngucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja nih. Itu. Sama nanti kalau mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita bisa aja mengucap alhamdulillah. Ini kalau saking khusyuknya lama-lama bilangnya apa? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
Apalagi lafaz yang paling sering keliru adalah di kalimat subhanallah, Pak. Saya sudah banyak keliling ke berbagai masjid, Pak. Itu hampir rata-rata kalau udah zikir ucapan subhanallah, Masya Allah, Pak. Coba lihat lafaznya. Kalau ngucapinnya perhatikan subhanallah, haknya harus dipanjangin. Ini kalau udah zikirnya, Pak, awalnya subhanallah, subhanallah, lama-lama bilangnya, Pak, banallah, 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 banallah. Enggak ada yang dianjurkan kita zikir cepat-cepat. Pelan aja zikirnya. Agar lafaz-lafaznya jelas, karena ini adalah kita memuji Allah. Karena kekurangan lafaz atau kekeliruan maknanya bisa merubah makna. Contoh misalnya, kalau kita lihat dari lafaz-lafaz, Bapak baca Al-Fatihah aja. Ketika mengatakan alhamdulillah, ini kalimatnya di alhamdu menggunakan huruf apa? Ha apa ha? Pakai ha. Alhamdulillah. Baru artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau diubah saking semangatnya bilangnya alhamdulillah. Kalau sampai menggunakan huruf ha, alhamdu itu artinya kehancuran bagi Allah, kebinasaan bagi Allah. Maka di sini perlu untuk diingat. Dalam Al-Fatihah aja sampai Anda dapatkan sebuah kutip, buku kecil, kitab kecil itu sampai ada 200 kekeliruannya, Pak, membaca Al-Fatihah. Dan yang paling sering terjadi kekeliruan adalah ketika jamaah salat dilapas kalimat Allahu Akbar. Banyak kaum muslimin kadang-kadang kalau salat kalimat Allahnya itu berapa harokat? Berapa? Berapa, Pak? Kok pada nggak tahu ini ya? Di paridunya. Berapa harokat Pak kalimat Allah? 2 harokat kan? Coba lihat ada yang salat. Bilangnya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu berapa harokat jadi? Kalau merukuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kita udah jadiin dia 1 harokat, Pak. Jadi bilangnya 2 harokat. Tapi bapak-bapak pas turun sujud berapa harokat? Berapa? Tergantung kondisi, Pak. Tapi pas turun sujud, Masya Allah panjang banget jadinya, Pak. Ini kadang-kadang yang sering kita keliru. Kayak coba perhatiin. Bapak dari takbiratul ihram biasanya Allahu Akbar. Pas ruku Allahu Akbar. Pas sujud. Pertanyaannya Nabi itu berapa harokat bacanya pas sujud gitu kan. Kita tidak dapatkan satu periwayat Nabi itu membaca dengan pola yang berbeda, Pak. Kenapa pas sujud sama bangkit dari sujud kepanjangan? Dan perubahan lafaznya ini terutama di kalimat akbar. Akbar itu kata jamak dari kata kabarun. Hati-hati, akbar, Allahu Akbar. Ba-nya itu panjang pendek? Hah? Pendek, kita semua itu pendek. Baru artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau bapak-bapak ibu isang panjangan di akbar jadi akbar, Allahu Akbar. Akbaru kata jamak dari kata kabarun. Kabarun itu artinya rebana. Itu jadi pukul-pukul tuh. Makanya kalau bapak bilang Allahu Akbar, Allah itu rebana. Ini muazin kadang-kadang sering Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati di dalam mengucapkan lafaz-lafaz itu perubahan panjang pendek itu mengubah makna. Makanya di dalam ilmu tajwid yang paling penting itu apa? Makharijil huruf dan panjang pendek. Itu yang paling penting. Nah, mari kita singgung beberapa zikir ini. Ini lafaz-lafaz ini memang penting untuk kita perhatiin. Ya. Makanya kalau kita perhatikan lafaz-lafaz bacaan salat.
Nanti jamaah kasih kabar di salah satu majelis taklim online kami kupas kajian tadabbur bacaan salat. Nanti kami kirimkan pada para jamaah pas kajiannya itu dikupas. Ini kami akan kupas kurang lebih sekitar baru akan habis kalau bacaan salat itu. Sekali seminggu aja habis kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tahun baru selesai. Kalau dikupas semuanya, karena kandungan bacaan salat itu luar biasa. Dan rata-rata lapas bacaan salat itu kalau kita runut itu enggak lepas dari 4 kalimat. Pertama adalah subhanallah, yang kedua apa? Alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, dan yang keempat adalah Allahu akbar. Ini rata-rata lafaznya dari rangkaian salat itu. Makanya kali ini kita akan mengupas salah satu kalimat yang ucapan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu 4 kalimat ini. Ya. Itu lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ulangin ucapannya Pak. Ikuti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini ngucapinnya kalau pakai zikir ini pelan aja, Pak. Enggak ada contoh dari Nabi itu mengajarkan kita harus dinyanyikan. Pertanyaannya, Bapak lagi berzikir apa lagi nyanyi? Kalau mau berzikir, contoh cara Nabi. Karena Nabi dan para sahabat radhiyallahu ajma'in mengucapkannya itu biasa-biasa. Ustaz kan kalau dinyanyiin lebih nikmat. Sahabat itu juga banyak yang suaranya indah-indah. Sampai ketika mereka baca surah Al-Kahfi itu malaikat turun. Banyak sahabat yang indah-indah suaranya. Ubay bin Ka'ab, terutama mereka-mereka yang di tempat diambil Al-Quran itu suaranya mereka indah-indah. Tapi kita tidak dapatkan satu periwayat mereka pernah menyanyikannya. Pertanyaannya, Bapak lagi zikir apa lagi nyanyi? Ucapkan biasa aja. Nah, kalimat ini jamaah rahimakumullah, kalau digabungkan 4-4-nya ada kurang lebih sekitar 15 keutamaannya. Tapi kalau dipisah-pisah nanti digabungkan dengan yang lainnya, maka dia punya keutamaan masing-masing. Untuk lapas kalimat subhanallah aja sampai kurang lebih ada 2 jilid kitabnya. Alhamdulillah itu 1 jilid. La ilaha illallah itu lebih banyak lagi pembahasan. Makanya kalau dikupas per pisah-pisah satu-satu, ini adalah zikir yang luar biasa keutamaannya. Apalagi setiap zikir itu terdapat kalimat la ilaha illallah, maka akan menjadikan sebuah zikir yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Anda singgung beberapa di antara keutamaannya agar kita bersemangat untuk membacanya. Pertama dijelaskan di antara keutamaan zikir ini adalah wa hunna ahabbul kalami ilallah. Ucapan ini adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Semana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Samrah bin Jundab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah arba'. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak memudaratkanmu dari mana saja kamu mulainya. Jadi boleh mulai dari lapas mana saja. Mana dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini lafaz zikirnya. Ini adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita memilih zikir, pilihlah zikir ini. Dan sekali lagi nanti berbagai macam zikir yang lainnya itu tidak lepas dari 4 kalimat ini. Dengan berbagai macam variasinya. Maka zikir ini juga memiliki variasi-variasi yang lainnya yang perlu untuk kita perhatikan sehingga nanti kita tidak salah di dalam mengucapkan lafaz-lafaznya. Maka kita gabungkan dulu 4 kalimat ini. Maka pertama, dia adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Lalu keutamaan yang kedua, wa hunna afdalul kalam.
Utama yang kedua, dia adalah ucapan yang paling afdal. Semana Nabi SAW sabdakan kepada kita, afdalul kalami, ucapan yang paling afdal, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi dia ucapan paling dicintai, juga ucapan yang paling afdal. Bahkan dalam penjelasan lain, atyabul kalam, ucapan yang paling baik. Udah paling afdal, paling baik, paling utama, paling baik juga, dan paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana juga diriwayatkan dari Samurah yang Nabi SAW jelaskan kepada kita, idza haddatsuka haditsan fala tazidanna alayya. Kalau kamu aku ajarkan sebuah ucapan, jangan kamu tambah-tambahkan ucapannya. Maka di sini jamaah rahimakumullah, kita itu sangat dilarang untuk menambahkan lafaz-lafaz zikir yang tidak ada riwayatnya dari Nabi SAW. Waqal, kemudian beliau melanjutkan, arba'un min atyabil kalam wa hunna minal Qur'an. Ada 4 ucapan yang paling baik, dan keempatnya itu berasal dari Al-Quran. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak memudaratkanmu dari mana saja kamu memulainya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini adalah ucapan paling baik, paling dicintai, paling afdal, dan paling baik. Dan di antara keistimewaan kalimat ini juga, ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma talat alaihi syams. Nabi mengucapkan 4 kalimat ini lebih beliau cintai dibanding seluruh yang terkena sinar matahari. Apa itu? Yaitu dunia dan segala isinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syams. Lebih aku cintai dibanding seluruh yang terkena sinar matahari. Keistimewaan kalimat ini. Jadi Nabi kalau disuruh memilih dunia dan seisinya, lebih memilih untuk mengucapkan 4 kalimat ini. Karena kenapa? Dunia dan segala isinya akan habis dan akan selesai bersama dengan kita meninggal dunia. Tapi kalimat ini nilainya, pahalanya akan kita dapatkan kelak di dalam catatan amal kita. Lalu di antara keistimewaan lebih lanjut kalimat ini, wa hunnal lati tatasaqatu bihinna dzunubul 'abd. Yang dengan mengucapkan kalimat ini akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syajaratin yabisatil waraqa. Beliau berjalan atau melewati pohon yang daunnya sudah kering. Fadharabaha bi'asahu. Kemudian beliau memukul pohon itu dengan tongkatnya, tongkat beliau. Fatanatharal waraq, maka daunnya pun berjatuhan. Faqal, kemudian beliau bersabda, innal hamdalillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sesungguhnya ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la tusaqitu min dhunubil abdi kama tusaqita waraqu hadhihi syajarah. Akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana pepohonan ini menggugurkan dedaunannya. Jadi semakin banyak kita membaca ini, dosa-dosa kita itu semakin berguguran. Ini keistimewaannya kalau kita rajin membacanya. Lalu di antara juga keistimewaan kalimat ini, wa kunnal kalimatil lati istafaha Allahu azza wa jalla minal kalam. Di antara keistimewaan kalimat ini adalah Allah memilih 4 kalimat ini dari berbagai macam ucapan yang ada. Ucapan itu banyak jumlahnya, tetapi Allah hanya memilih 4 kalimat ini. Sebagaimana diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hastafa minal kalami arba'an." Sesungguhnya Allah memilih dari berbagai macam ucapan itu 4 ucapan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang beliau pilih. Lalu Nabi melanjutkan, "Faman qala subhanallah kutiba lahu 20 hasanah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, Allah catat baginya itu 20 kebaikan. Wa khatta anhu 20 sayyi'ah, dihapus baginya 20 kesalahan. Wa man qala Allahu akbar famithla dzalik, barang siapa yang mengucapkan Allahu akbar, pahalanya seperti itu juga. Wa man qala la ilaha illallah famithla dzalik, dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah juga pahalanya sama, yaitu 20 kebaikan dihapus, dicatat 20 kebaikan, dihapus 20 kesalahan. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, dan barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin min qibali nafsi, ikhlas dari dirinya, kutiba lahu biha 30 hasanah, maka dicatat baginya 30 kebaikan. Au khutta anhu 30 sayyi'ah, atau dihapus baginya itu 30 keburukan. Dan di antara keistimewaan kalimat ini adalah bahwa dia itu tanaman sorga, bahkan sebaik-baik tanaman sorga. Semana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yagrisu gharsan. Rasulullah pernah melewati Abu Hurairah yang sedang menanam tanaman. Faqala ya Abu Hurairah, man ladzi taghris? Nabi bertanya kepadanya, wahai Abu Hurairah, kamu lagi tanam apa? Qultu, Abu Hurairah menjawab, girasalli, aku lagi tanam tanamanku. Qala, lalu Nabi bersabda, ala adulluka ala ghirasin khairul laka min hadha? Maukah aku tunjukkan kepadamu tanaman yang lebih baik dibanding yang kamu tanam ini? Qala bala, kemudian menjawab iya. Bala ya Rasulullah, beliau menjawab mau ya Rasulullah. Qal, kemudian beliau menjawab, kul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar. Ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar, yughrasu laka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah, maka akan ditanamkan bagimu dari setiap satu ucapan itu adalah sebuah pohon di sorga. Bahkan sorga itu tanahnya subur, tapi dia tidak memiliki tanaman. Nabi riwayatkan bahwa ucapan ini tadi tanaman terbaik sorga, dia adalah tanaman sorga sebenarnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi, aku bertemu dengan Ibrahim di malam aku diisrakan. Faqala li, kemudian beliau berkata, ya Muhammad aqri ummataka minnis salam, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turba, beritahukan umatmu bahwa surga itu tanahnya subur. Azbatul ma, airnya itu sejuk. Wa annaha qi'an, surga itu adalah tanah dataran yang tidak bertanaman. Wa anna ghirasaha, tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi dia adalah ucapan atau tanaman surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan di antara keistimewaan kalimat ini, wa hunnat thaqilat fil mizan, 4 kalimat ini sangat berat nilainya di dalam timbangan amal. Diriwayatkan dari Abi Salma radhiyallahu anhu, ra'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salma ini adalah pengembala kambingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakhin da khamsin ma athqalahunna fil mizan. Wah, alangkah beratnya 5 amalan ini di dalam timbangan amal. Mana 5 amalannya? Yang pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu 4. Yang kelimanya apa? Wal waladus salihu yatawaffa lil mar'il muslimi fayahtasibu. Seorang anak yang meninggal dunia dan seorang muslim mengharapkan pahalanya di sisi Allah. Jadi kalau bapak ibu ingin memperberat timbangan amal, sering-sering baca kalimat ini. Jadikan dia bagian di antara zikir yang tiap hari kita ucapkan. Dan di antara keistimewaan kalimat ini adalah wasiat Nabi, yaitu wa kunna wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liman kabirat sinnuhu wa raqqa azmuhu. Dan kalimat ini adalah zikir yang dianjurkan, yang Nabi wasiatkan kepada orang yang usianya udah lanjut dan tulangnya udah lemah. Diriwayatkan an Ummi Hani radhiyallahu anha,
diriwayatkan dari Ummu Hani radhiyallahu anha. Ummu Hani ini adalah bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qalan, dia berkata, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di dekatku. Faqultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, qad kabirat sinni wa da'afat. Wa Rasulullah, usiaku udah lanjut dan tulangku sudah lemah. Atau kama qalat, atau apa yang seperti itu yang beliau ucapkan. Lalu beliau berkata, faburni bi amalin amalu wa ana jalisa. Ajarkan kepadaku amalan yang aku amalkan sambil duduk-duduk. Nah, ini bapak-bapak nih udah merasa lemah. Sambil duduk-duduk Pak, daripada bengong depan TV. Nanti meninggalnya lagi pencet remote nanti. Udah rajin-rajin aja ucapin kalimat ini. Apa wasiat Nabi? Ini luar biasa nih Pak. Ingat baik-baik keutamaannya. Pertama disuruh apa? Sabbihillah mi'ata tasbihah. Baca tasbih 100. Apa tasbih Pak? Subhanallah. Pelan-pelan bacanya. Jangan sampai nanti cepat-cepat bilangnya banallah gitu. Baca tasbih 100. Subhanallah. Ingat hanya dipanjangkan. Pelan aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan saking cepatnya subhanallah. Gini aja tangan yang kayak gitu. Udah apalagi yang pakai tangan. Jangan tangan kiri. Gitu. Baca pelan. Kalau kita baca subhanallah 100 kali apa keutamanya? Fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin ta'takinaha min waladi Ismail. Pahalanya itu seperti kamu membebaskan 100 orang budak dari keturunan Bani Ismail. Subhanallah. Bebasin budak. Padahal satu budak itu kita bebasin, Pak. Setiap yang kita bebasin anggota badannya itu akan membebaskan anggota badan kita juga dari api neraka. Ini tasbih 100. Lalu yang kedua apa? Wahmidillah mi'ata tahmidah. Baca tahmid 100. Apa tahmid? Alhamdulillah. Kalau kita baca tahmid 100 apa keutamanya? Fa innaha ta'dilu laki mi'ata farsin musarjatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah. Pahalanya setara dengan kamu mengimpakkan 100 ekor kuda lengkap dengan bekal dan pelananya di jalan Allah. Subhanallah. Ini 100. Tasbih 100, tahmid 100. Lalu berikutnya apa? Wa kabbirillaha mi'ata takbirah. Baca takbir 100. Jadi urutannya itu tasbih, tahmid, takbir. Baru terakhir nanti tahlil. Kalau kita ucapin takbir 100 kali apa keutamanya? Fa inna ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalah. Pahalanya seperti membebaskan seperti berkurban 100 ekor unta yang kurbannya diterima. Subhanallah Pak, orang kurban satu sapi aja udah update status, foto sebelah sapinya gitu. Ini kita kayak kurban 100 ekor unta. Lalu selanjutnya wa hallilillah matah tahlilah. Baca tahlil 100. Yaitu lapas la ilaha illallah. Qala Abu Halab ahtasibu, kalau tidak salah apa beliau bermaknanya tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Pahalanya itu memenuhi antara langit dan bumi. Lalu beliau melanjutkan wala yurfa'u yawma idzin ahadin amalun afdalu mimma yarfa'i laki illa ayyati bimithli ma ataiti. Itu. Jadi setelah pahalanya itu memenuhi langit dan bumi, kata Nabi lebih lanjut, dan hari itu tidak ada seorang pun yang amalannya lebih afdal diangkat kepada Allah kecuali orang yang mengamalkan sebagaimana yang kamu amalkan. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, daripada bengong-bengong, rajin-rajin baca. Saya singgung sedikit lagi, selingkas saja. Dia juga dari setiap ucapan itu dicatat bagi kita satu sedekah. Ini terkait dengan hadis salat duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulam ibni adam lahu sadaqah. Setiap persendian anak Adam itu setiap hari wajib dikeluarkan sedekahnya. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir semuanya sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, mengajak kepada kebaikan sedekah, wa nahyun 'anil munkari sedekah, mengajak kepada mencegah kepada kemungkaran juga sedekah. Wa kullu dzalika tujzi'u rak'atani yarka'uhuma minad duha. Kewajiban mengeluarkan sedekah dari setiap persendian itu terwakilkan dengan salat duha 2 rakaat. Ya. Juga di antara keistimewaan kalimat ini yang paling luar biasa, wa hunna minal baqiyatus salihat. Dia itu termasuk di antara al baqiyatus salihat.
Apa makna al-baqiyatus shalihat? Jamaah rahimakumullah, semua amal kita nanti di hari kiamat bisa diambil oleh orang lain. Pahala puasa, pahala salat kita, pahala zakat kita semua bisa diambil oleh orang lain. Kenapa bisa diambil? Karena kita menzalimi orang lain di dunia. Mungkin karena utangnya juga yang belum lunas di dunia. Itu kan akan diambil karena di sana la tatamma dinar wala dirham, di sana enggak ada lagi dinar dirham. Yang ada adalah kebaikan dan keburukan. Nah, kalau amal-amal kita bisa diambil orang lain, ini namanya al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyat itu adalah yang abadi, enggak bisa diambil oleh orang lain. Makanya perbanyaklah membaca zikir ini. Dia udah berat di dalam timbangan. Makanya dengan semakin sering kita membaca zikir ini, maka ini akan menjadikan kita lafaz zikir ini sering kita ucapkan selama kita hidup. Karena di dalam lafaz itu ada lafaz la ilaha illallah. Dan yang paling luar biasa dari zikir ini adalah wa hunna yudzakkirna bi sahibihin, dan dia akan terus nyebut nama yang menyebutnya. Ini keseimbangan kalimat ini diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbih wa tahlil wa tahmid. Di antara keagungan zikir kepada Allah adalah baca tasbih, tahmid dan tahlil. Yan'atibna haulal harsh. Jadi ucapan ini, tasbih, tahmid, tahlil, takbir ini, itu akan naik ke arsy ar-Rahman, dan dia berputar-putar di arsy ar-Rahman, yudzakkiruna bi sahibin, yang terus menyebut nama yang menyebutnya. Lalu Nabi jelaskan, tidakkah kalian senang ada yang terus menyebut namanya? Jadi artinya kalau jamaah sering membaca zikir ini Allah jadikan zikir ini naik ke arsy ar-Rahman, dan dia berputar-putar menyebut orang yang menyebutnya di dunia. Artinya ketika kita rajin berzikir dengan zikir ini, itu nama kita itu terkenal di alam malaikat. Makanya rajin-rajinlah untuk membaca zikir ini. Ini baru satu, Pak, masih banyak nih. Insya Allah nanti lain waktu kita kupas. Ya. Demikian bisa Anda sampaikan. Itu. Semoga ini menjadi salah satu zikir yang sering kita baca. Dan kalau kita kepingin yang paling berat di dalam timbangan juga, lapasnya pendek, yaitu zikir alhamdulillah. Alhamdulillah ini zikir yang jarang kita pakai untuk berzikir. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walhamdulillah tamla'ul mizan. Bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Pendek, Pak. Makanya kenapa la ilaha illallah juga paling afdal, alhamdulillah juga adalah zikir paling, doa paling afdal. Nah, ketika digabungkan di antaranya masuk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Di hadis sampaikan alhamdulillah alhamdulillah. Dan untuk penjelasan alhamdulillah, sebaik doa adalah alhamdulillah seperti itu. Ya, bismillah akhwatal iman. Doa itu adalah ibadah paling afdal. Kalau ibadah qauliyah. Kalau ibadah fisik paling afdal adalah salat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu anna khairu a'malikum as-salat. Ketahuilah bahwa amalan terbaik kalian adalah salat. Nah, adapun doa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un aqrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Dan Nabi katakan doa paling afdal adalah alhamdulillah. Doa di sini akhwatal iman, permintaan. Jadi kalau kita berbicara di lapas-lapas doa, maka lapas-lapas doa dan zikir yang paling afdal itu adalah yang isinya itu bentuk pujian kepada Allah. Ya, isinya adalah pujian. Makanya kalau antum berdoa, mana lebih penting kita membaca, meminta atau memuji Allah? Maka yang lebih afdal adalah memuji Allah. Karena nanti di antara lafaz-lafaz doa jemaah, itu isinya hanya pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Ini lebih besar pahalanya. Selama ini kan kita mintanya itu ngapus dosa, minta rezeki gitu kan. Iya kan? Yang sering kita minta, tapi jarang kita isi dengan puji-pujian. Gitu. Apalagi kalau kita kupas karena pujian itu adalah haknya Allah.
meminta itu haknya hamba, maka memuji Allah itu lebih diutamakan dibanding meminta hak. Dan ketika kita memuji Allah, hak itu akan otomatis untuk dikasih. Makanya ketika kita menggunakan kalimat alhamdulillah, itu adalah pujian kepada Allah. Karena ketika kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di sini kita mengakui alif lamnya itu disebut dengan alif lam al-istighraq. Artinya segala macam bentuk pujian. Lillah, lamnya itu disebut dengan litahqiq wa litakhsis. Itu khusus dan yang berhak hanya Allah. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah, kita mengakui bahwa segala macam bentuk pujian itu kepada Allah. Makanya kalau orang itu sering membaca kalimat alhamdulillah, lalu dia senang dipuji, ini sungguh tanda dia nggak ngerti lafaz zikir ini. Dan apa? Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, contoh, kenapa kita bersin mengatakan alhamdulillah? Padahal ini kalau penelitian bersin itu Pak, itu luar biasa kinerja otak kita. Kalau kita nggak bersin bisa pecah kepala kita. Dan itu kita ucapkan zikir itu, doa. Dengan kita mengatakan alhamdulillah, kita mensyukuri semua nikmat Allah. Itu karena dengan kita mensyukuri nikmat Allah ini adalah wujud kita mengakui akan bahwa Allah itu memiliki kekuasaan terhadap kita dan juga dialah yang paling berhak untuk mendapatkan segala puji. Itulah yang menyebabkan lalu ini menjadi doa yang paling afdal. Karena itu bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kalau antum berdoa, makanya ketika kita membuka doa, contoh misalnya, kalau kita buka bab-bab doa terkait dengan kondisi krisis, Nabi itu kalau lagi banyak masalah, yang beliau ucapkan apa? Allahu Rabbi la usyriku bi syai'a. Allah, Tuhanku tidak ada sekutu baginya. Nah, lafaz zikir ini padahal Nabi dalam kondisi genting, Pak. Makanya kalau kita nanti kupas di bab doa, Pak, di bab doa, salah satu keunikan doa menggunakan Al-Quran dan Sunnah adalah seringkali lafaz doanya ini, tapi masuk tujuannya ini. Enggak ada kaitan dengan lafaz-lafaznya, karena dia kebanyakan berisi pujian. Sementara Bapak kadang-kadang maaf, kalau lagi susah hidupnya kebanyakan doanya, ya Allah, lapangkan aku dari kesulitan hidup ini. Kalau pakai bahasa Indonesia gitu. Tetapi ternyata ketika kita menggunakan lafaz bersyukur dengan kalimat alhamdulillah, justru Allah itu akan lebih banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Anak aja kalau meninggal dunia, itu kalimat pertama yang diucapkan bukan innalillah, Pak. Yang pertama diucapin apa? Alhamdulillah dulu, Pak. Karena ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, Bapak contoh misalnya, kalau lagi ada musibah, ketabrak misalnya, ya, ketabrak, lalu apa kita diserempet atau ketabrak atau jatuh, Allah takdirkan kita masih bisa berdiri, kita mengucapkan alhamdulillah, apa yang terjadi pada diri kita, Pak? Hati kita itu langsung tenang, gitu. Hati kita tenang. Makanya ini adalah kalimat yang luar biasa, juga berat nilainya di dalam timbangan amal. Makanya kita sangat dianjurkan untuk sering mengucapkan lafaz alhamdulillah. Karena ini adalah bagian pujian kepada Allah, dan dia juga sering kita mengucapkan ini jadi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu kitab khusus mengupas lafaz alhamdulillah ini, kandungannya kapan-kapan dibaca. Itu. Karena luar biasanya kalimat ini. Ya, dari sisi lafaz dan dari sisi kandungan. Makanya itulah yang menyebabkan dia menjadi doa yang paling afdal. Maka sering-sering aja ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Ya wallah alam bissawab. Ya. Ada lagi? Silakan. Oke. Ya bismillah.
Di antara salah satu yang kita dianjurkan di dalam Islam adalah mendoakan kebaikan untuk siapapun. Dan salah satu doa yang dikabulkan memang doa orang yang terzolimi. Nabi SAW jelaskan kepada kita thalatu da'awat la turaddu. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Salah satu disebut adalah al-madhlum, doa orang terzalimi. Bahkan Nabi sabdakan doa orang yang terzalimi, orang yang menzalimi, orang yang terzalimi itu kalau mengangkat tangannya itu Allah sampai tegaskan kepada kita la ansuranna walau badahin. Aku akan segera tolong kamu dalam waktu dekat. Sekarang contoh Bapak dizalimi oleh seorang tetangga. Bapak bisa aja berdoa. Dia celaka, bisa celaka. Ya kan? Tapi mana lebih baik dibanding kalau Bapak doain ya Allah berikan dia hidayah. Itu. Sadarkan dia untuk belajar agama. Lalu dengan doa Bapak itu tentu jadi orang soleh. Mana lebih baik Pak? Bapak doain celaka dia meninggal selesai Pak. Bapak puas. Gitu. Tapi itu kalau dizolimi. Tapi jangan merasa dikit-dikit terzolimi. Ini yang repot Pak. Padahal orang nggak zolimin dia aja yang merasa terzolimi gitu kan. Gitu. Lalu mendoakan orang tercelaka gitu. Gitu. Makanya kita sangat dianjurkan Pak. Lihat kita contoh Nabi. Nabi dilempar oleh orang-orang Taif Pak. Itu budak-budaknya itu disuruh lempar Nabi. Nabi itu sampai terluka. Yang geram siapa? Malaikat Pak. Itu. Datang kepada Nabi. Wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk terserah kamu mau apa. Apakah aku akan angkat 2 ketil aku timpukin ke mereka? Gitu. Malaikat nih Pak. Gitu. Yang geram itu malaikat. Tapi Nabi bilangnya apa? Jangan lakukan itu. Ini kalau Bapak runut kisahnya luar biasa tuh Pak. Sampai Nabi itu bisa kekuat seperti itu. Gitu. Apa yang Nabi ucapin? Aku berharap lahir dari mereka generasi yang akan menyembah Allah. Coba. Kita baru disakitin dikit aja udah marahnya Masya Allah. Gitu kan. Gitu. Makanya belajarlah Pak. Justru apapun yang menimpa kita, pertama itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, apapun menimpa kita. Dan di balik itu sekarang tugas kita itu mau bersabar, Allah kasih kita pahala banyak. Atau melampiaskannya. Yang repot itu Pak, ternyata kalau Bapak balas dendam lebih, Bapak ikut tanggung dosanya. Gitu kan. Karena ngelebihin gitu kan. Membalas yang sama boleh. Tapi kalau lebih kita sendiri nanggung dosanya. Sekarang mau pilih mana? Bapak bersabar, lalu berdoa mendoakan dia terbaik. Maka ini justru yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Itu. Toh kita tidak tahu bisa jadi ketika Bapak berdoa baik, ternyata itu saat itu doanya makbul. Lalu perantaraan doanya Bapak ternyata dia berubah. Kalau lewat perantaraan doa kita dia berubah Pak, lalu dia jadi orang soleh, maka setiap amal yang dilakukan setelah itu kita dapat pahalanya Pak. Mau pilih mana Pak? Dia mati atau dia soleh gitu. Maka disinilah pentingnya untuk kita mengerti. Boleh aja Pak kita, tapi lebih baik kita doakan terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Katanya berapapun banyaknya amal ibadah kita tembus surganya Allah. Iya. Surganya itu punya dapat dari ridhonya Allah. Bagaimana? Iya, bismillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innakum lan tadkhulul jannata bi'amalikum." Sesungguhnya kalian itu tidak akan masuk surga karena amal perbuatan kalian. Ini Nabi sabdakan. Lalu Nabi sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau ya Rasulullah? Qala wala ana. Aku juga enggak. Itu. Bayangin, Bapak pernah lihat ibadahnya Nabi, Pak? Baca ibadahnya Nabi. Gimana beliau salatnya? Lihat ibadahnya sahabat.
Sahabat itu Pak, kalau sholat subuh itu mereka salam matahari sebentar lagi terbit. Kita gitu Pak, dipecat imamnya Pak. Itu sholat agak lama dikit aja nak hem. Kalau udah gitu udah nggak boleh lama-lama tuh imamnya. Sahabat gitu Pak, Nabi kakinya sampai bengkak. Tapi Nabi berkata apa? Beliau nggak masuk surga karena amal perbuatannya. Gitu. Lalu kenapa? Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin min wa fadl. Kecuali karena Allah itu memberikan karunia dan rahmatnya untukku. Jadi kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Dibandingkan dengan nikmat yang Allah sandingkan ke kita yang kita diberikan, Pak. Bapak bisa sholat karena siapa? Nikmat siapa? Karena Allah. Itu. Kita dimudahkan ke masjid karena nikmat Allah. Kalau Bapak hari ini tidak dimudahkan oleh Allah ke masjid, apa yang terjadi, Pak? Bisa subuhnya kesiangan. Makanya itu menjadikan kita itu semuanya itu adalah karunia Allah. Makanya Sulaiman pun berkata, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Rabbku. Ashkur am akfur, apakah aku bersyukur atau kufur? Dan salah satu kisah Pak yang pernah saya baca diriwayatkan oleh Al-Hakim itu di dalam Mustadrak beliau. Ini dimuat di kisah-kisah orang-orang soleh. Jadi dikisahkan ada seorang hamba di zaman terdahulu sebelum umat Muhammad. Dia itu ditakdirkan dari kecil, dari udah balik, dia ibadah. Allah tumbuhkan baginya itu sebuah pohon yang itu berbuah di pagi dan sore hari, dan dia hanya makan dari buah itu. Dia ibadah totalitas Pak, di gunung Pak, nggak berbuat maksiat Pak, ibadah aja kerjanya sepanjang hidupnya. Lalu apa? Allah wafatkan dia. Sudah diwafatkan. Lalu dalam hadis itu dijelaskan apa kata Allah? Masukkan dia surga karena rahmatku. Tapi hamba itu menolak. Ya Rabb, karena tahunan ibadah Pak. Berapa puluh tahun dia beribadah itu. Dia berkata, ya Rabb, jangan masukkan surga karena rahmatmu, masukkan surga karena amalku. Lalu apa? Disuruhlah hisab, dihitung antara nikmat Allah dan amalnya. Ternyata amalnya itu enggak ada sedikit enggak sampai sedikit pun dari apa yang Allah karuniakan kepadanya. Lalu Allah berfirman kepadanya, masukkan hambaku ke neraka karena amalnya. Lalu dia berdoa, ya Rabb, aku akui rahmatmu kepadaku. Maka Allah pun memerintahkan dia masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Jadi kalau dibandingkan Pak, coba sekarang Bapak deh 24 jam waktu Bapak berapa banyak kita gunakan ibadah Pak? Hitung aja Pak. Nah, sholat berapa menit? Berapa menit Pak sholatnya? Hah? Nah, tuh, sholat aja 5 menit Pak. Makan berapa menit? Tergantung lauk kan gitu. Bayangin kita sholat 5 menit Pak, makan itu bisa setengah jam. Iya kan? Makan bisa setengah jam. Belum buka HP-nya Pak, belum nonton TV-nya. Itu kalau dihitung antara waktu kita sholat Pak, ya Allah Bapak coba hitung. Itu 5 menit aja, 5 menit Pak. Ambil deh 10 menit. 10 menit kali 5 apa 25 kan? Apa 50? Hitung 1 jam deh dengan persiapannya. Itu kalau Bapak usianya 63 tahun Pak. Dan sholat 10 menit. Itu yang kita pakai sholat hanya 3 jam Pak. 60-nya kemana? Ya Allah Pak, kalau udah Bapak hitung umur, kita 0 sampai 20 tahun, ini umur nggak jelas, benar nggak? Nah, coba sekarang kita mulai rajin ibadah usia berapa? Gitu. Rata-rata orang itu rajin ibadah mah Pak, itu 30 ke atas, bahkan mungkin 40 ke atas, bahkan mungkin 50 baru kenal masjid gitu. Kalau kita lihat umur kita ini banyakan hilang itu nggak jelas Pak. Makanya disinilah kita perlu untuk memilih amal-amal. Artinya disinilah pentingnya itu kita menjadikan hidup kita ini 24 jam berlimpah pahala. Makanya di dalam program merencanakan husnul khotimah yang kami rancang itu adalah hidup kita ini 24 jam itu bernilai ibadah. Karena kalau kita sendiri nggak niatin jadi ibadah, pergi begitu aja. Makanya bapak-bapak yang udah masuk usia 40-50, silakan nanti bisa ikut programnya. Karena kami memang pantau perkembangan amalnya itu setiap hari. Hari ini dia sholat subuh nggak jamaah.
Udah kenapa lah hari ini dia sedekah, hari ini sholat duha, hari ini baca Quran, hari ini banyak berzikir enggak. Ini yang kita lihat amal kita. Makanya sebelum kita dihisab di sana lebih baik kita hisab diri hari ini, Pak. Gitu. Hisab diri kita di dunia. Gitu. Itu maksudnya. Jadi pada intinya para ulama menjelaskan ketika mensyarah hadis ini, yaitu dibanding dengan amal kita dan karunia Allah, Pak, itu sangat sedikit. Bapak sekarang umrah, bangga umrah. Sekarang tanyain, uang yang kita pakai umrah dari mana? Dari Allah. Ketika kita sehat, yang berikan kita kesehatan siapa? Allah. Yang menggerakkan hati kita untuk umrah siapa? Allah. Ya Allah, Pak, kalau Bapak itu enggak digerakkan oleh Allah umrah walaupun banyak duitnya, Pak. Yang ngasih kita kesempatan untuk umrah siapa? Allah. Coba sekarang kita punya banyak duit, Pak, penting umrah nggak bisa kan gitu semuanya. Nggak bisa ya, karena takdirnya seperti gini gitu. Makanya ketika kita ingat nikmat dan karunia Allah itu sangat-sangat tidak sebanding dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup. Ini ada dikasih buku nih. Nah ini salah satu yang luar biasa nih, walaupun sekilas. Ini sehari dalam kediaman Rasulullah. Ini buku ini luar biasa, Pak. Ini yang bisa jawab kita akan kasih ini buku. Ya. Pertanyaannya gampang, Pak. Sebutkan 3 keutamaan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa? Apa pagi-pagi udah lupa semua? Langsung. Ya siapa, Pak? Siapa? Siapa 3 keutamanya, Pak? Ya Allah, bapak-bapak pada nggak tahu nih, pagi-pagi aja udah lupa nih. Siapa? Ada lagi? Silakan, Pak. Apa, Pak? Mengumpulkan dosa-dosa terus. Gimana, Pak? Yang kedua? Oke, di lapas zikirnya. Terus? Tanaman surga. Iya, Pak, silakan. Nanti bisa diambil ini, Pak. Ini yang lebih utama lagi, Pak, nih faedah zikir. Ya. Ini luar biasa ini. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wabil Shayyib fi Kalimit Thayyib itu menjelaskan ada kurang lebih sekitar 50 belum jelaskan di sini 70-an keutamaan zikir. Sebagian di antara zikir itu yang kita sebutkan tadi ada di sini. Itu. Nah, sekarang kita pertanyaannya adalah sebutkan zikir yang paling afdal dan doa yang paling afdal. Siapa yang bisa jawab? Jangan semuanya angkat tangan gitu loh, nggak tahu siapa yang jawab gitu kan. Siapa? Silakan, Pak. Siapa, Pak? Silakan. Alhamdulillah, Pak. Ya, silakan nanti bisa diambil. Ini lebih lanjut lagi, Pak. Ini tuntunan amalan soleh di usia lanjut. Nah, ini Bapak-bapak. Ini saya sangat ingin untuk yang bapak-bapak usia lanjut gitu kan. Nah, silakan ibu-ibu, ada yang mau jawab ibu-ibu? Pertanyaannya adalah amalan apa pengganti dari semua kewajiban sedekah persendian kita setiap hari? Siapa orangnya nih? Ya doa. Siapa tuh ibu yang jawab yang pegangan? Yaudah. Apa tadi salat? Salat duha. Alhamdulillah. Ya jamaah rahimakumullah. Sebagai penutup, kita akan meninggal dunia dalam keadaan melakukan dan mengucapkan amalan yang paling sering kita lakukan dan sering kita ucapkan. Kalau bapak terbiasa ke masjid,
Salat berjamaah, seringkali Allah takdirkan wafat setelah salat. Kalau bapak banyak berzikir, biasanya akan diwafatkan lagi berzikir. Kalau bapak banyak rajin nuntut ilmu, biasanya akan diwafatkan lagi nuntut ilmu. Sekarang kita yang harus memilihnya, mana yang akan kita banyakkan. Daripada bapak bengong-bengong di rumah karena anak jarang jenguk, jarang kunjungi, lebih baik bengong di masjid, Pak. Duduk di masjid biar dijemput malaikat di sini. Gunakan waktu sisa hidup ini dalam kebaikan. Karena salah satu di antara ciri utama orang yang akan Allah pastikan meninggal husnul khatimah, ciri utamanya adalah rajin ke masjid. Ciri utama. Maka dari itu, isilah hari-hari kita itu dengan kebaikan. Perbanyaklah berzikir. Jangan banyak ngeluh dengan kondisi yang kita hadapi. Dengan banyak berzikir hati kita akan tenang. Ini janji Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati kita akan tenang. Dan dengan zikir juga bisa melapangkan rezeki kita. Maka isilah hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah. Semoga Allah menutup akhir hayat kita dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Demikian bisa Anda sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita beramal saleh. Dan sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.